Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita kembali di bahasan kita pada bab 152. Di bab 152 hadis yang ke-3 di bab ini, hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, fadal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى الله يرحم غفر الله ذنوبه اللهم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah Ta'ala li malaikatihi qabattum walada 'abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum samarata fuadihi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala 'abdi fayaquluna hamidaka wastarja'a fayaqulu Allah Ta'ala ibnu li 'abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi, yang artinya jika anak seorang hamba meninggal, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, kalian mencabut nyawa anak hambaku. Mereka menjawab, benar. Kemudian dia bertanya, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Kemudian dia bertanya, lalu apa yang dibaca oleh hambaku itu? Mereka menjawab, dia memujimu dan mengucapkan istirja. Maka Allah Ta'ala berkata, bangunlah sebuah rumah di surga untuk hambaku dan berilah ia nama Bait Al-Hamd atau rumah pujian. Ya, hadis ini sering kita sampaikan di bahasan tentang sabar ketika orang yang dia cintai itu wafat. Orang yang dia cintai seperti istrinya, anaknya, suaminya, orang tuanya, ya, orang yang benar-benar mendapatkan posisi yang tinggi di dalam hatinya dia, kecintaan yang bersifat manusiawi, yaitu kecintaan kasih sayang seorang tua kepada anaknya. Nah, hadis ini bercerita tentang seorang anak kecil yang lagi berada pada puncak disayang, lucu-lucunya istilah kita, Allah cabut nyawanya. Tentu itu kan tekanan batin yang luar biasa. Ya, masih kecil, orang bilang masih panjang hidupnya, masa depannya masih terlalu panjang. Dan juga yang kedua, di masa yang menyenangkan sebagai hiasan rumah, kata Rasulullah SAW. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Anak, harta itu zina. Apa zina itu? Kesenangan, hiasan, menyenangkan kehidupan dunia. Tapi saat itu justru Allah mencabut nyawanya. Bagaimana mental kedua orang tuanya? Nah, di sini orang tuanya justru justru bersabar
dengan tingkat sabar yang sangat tinggi sekali. Apa itu? Dia mengucapkan alhamdulillah. Bayangin, anaknya yang dalam kondisi seperti itu wafat, saat itu dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Alhamdulillah, di saat dia dalam kondisi musibah yang begitu berat, justru dia malah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya secara tidak langsung dia ingin mengatakan bahwa apapun yang menimpa saya, walaupun itu sangat buruk menurut saya, tetap itu di mata Allah adalah sesuatu yang mulia dan baik. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang sempurna kebaikan, kemuliaan, keagungannya. Berarti Allah tidak akan berbuat apapun, Allah tidak akan menentukan apapun kecuali apa yang Allah tentukan, dan apa yang Allah perbuat itu pasti akan baik sesuai dengan keagungan dan kebesaran nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang luar biasa. Dia mengalahkan apapun yang ada dalam jiwanya. Dia menghindar, membuang apapun bisikan-bisikan yang ada dalam jiwanya. Dia menghilangkan semua titik nyaman menurut jiwanya dia. Dia sudah menyerahkan baik dan buruk itu sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, disinilah di saat keburukan dalam tanda kutip, ya, menurut manusia buruk menimpa dia, justru dia malah memuji Allah karena dia yakin bahwa ini sebetulnya bukan buruk, tapi ini ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah itu adalah ketentuan yang sangat sangat baik. Kok bisa begitu? Ya, inna lillah, karena kita ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah juga, cepat ataupun lambat. Ini iman yang luar biasa. Ini iman yang luar biasa. Berarti hatinya itu tetap tenang, nyaman, dipenuhi dengan kebahagiaan terus, karena dia tidak menyerahkan semua urusan itu kepada dirinya, tetapi semua diserahkan kepada Allah. Allah yang menentukan, Allah yang memilih terbaik untuk dirinya. Maka balasannya apa? Allah berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan rumah untuk hambaku yang ini di surga, dan kasih nama rumahnya Alhamdu, rumah Alhamdu. Subhanallah. Hadits ini memberikan banyak pelajaran buat kita, yaitu pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Bicara. Karena Allah lagi berbicara dengan siapa? Malaikat maut. Berarti Allah punya sifat apa? Bicara. Berarti Allah berbicara dengan huruf-huruf, dengan kalimat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kita tidak boleh menyamakan sifat Allah ini dengan manusia, atau menyamakan manusia dengan Allah. Tapi kita mengatakan Allah punya sifat bicara yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengabarkan terhadap dirinya akan sifat yang agung dan mulia ini. Yang kedua, bahwa malaikat itu ada memang.
Allah ciptakan memang malaikat itu. Dan Allah ciptakan malaikat itu dengan memiliki apa? Tugas-tugas tertentu. Di antaranya ada malaikat yang memang tugasnya mencabut nyawa. Itulah perintah Allah kepada dia. Dan itulah bentuk ketaatan dia kepada Allah. Sehingga tidak bisa dikatakan berarti Allah butuh sama malaikat. Enggak. Allah tidak butuh sama siapapun. Wal awwalu wal akhir, wal zahiru wal batin. Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu yang zahir, Allah yang batin. Allah enggak butuh siapapun. Lah malaikat ini kalau gitu siapa? Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Allah ciptakan makhluk ini yaitu malaikat untuk apa? Untuk ibadah. Tapi apakah ibadahnya malaikat ini sama dengan ibadahnya manusia? Mereka punya ibadah tertentu. Ya, ibadah dia tertentu. Seperti ini malaikat maut, ya berarti ibadahnya adalah mencabut. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan bermaksiat dan mereka akan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Dan itulah bentuk ibadahnya. Jadi ada malaikat yang memang tugasnya khusus mencabut nyawa. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya menamai malaikat ini dengan tugasnya. Berarti pelajarannya lagi yang ketiga, ada malaikat yang disebut namanya, ada malaikat-malaikat yang tidak disebut namanya, tetapi disebut dengan apanya? Tugasnya. Seperti malaikat al-maut. Apa itu nama? Bukan. Seperti pula raqibun atid. Apa itu nama? Itu tugasnya, Mas. Jadi ada malaikat yang disebut dengan nama apa? Namanya dipanggil dengan nama tugas, Pak. Ya. Ada berapa orang tuh yang nggak tahu, Pak? Kan yang disebut tugasnya, nggak disebut namanya. Kalau disebut siapa? Jibril, ya Jibril sudah. Ya kan? Israfil, Israel, gitu, dan sebagainya. Nah, di sini memberikan pelajaran lagi yang berikutnya adalah apa? Keutamaan dan anjuran mengucapkan dan memuji Allah dengan membaca apa? Alhamdulillah dalam kondisi apapun. Mendapatkan nikmat, bilangnya apa? Hah? Bilang apa? Alhamdulillah. Dapat musibah, bilangnya apa? Sialan, kampret gitu ya. Hah? Gimana? Dapat musibah, jawabnya apa? Dasar nasib. Begitu. Lagi sial gue. Ngomongnya apa kalau dapat musibah? Alhamdulillah. Ya. Dapat nikmat bilang alhamdulillah. Dapat musibah bilang alhamdulillah. Motornya hilang, bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang bapak-bapak sakit, bilang apa? Alhamdulillah. Apapun yang menimpa kita, ucapkan alhamdulillah. Maknanya apa? Yang tadi, kalau itu kebaikan, ya Anda memuji Allah atas kebaikan itu. Tapi kalau itu musibah, Anda memuji Allah atas musibah itu.
Yang artinya apa? Itu tadi yang kita jelaskan di atas. Bahwa apa? Berarti Anda iman bahwa apapun yang menimpa saya itu adalah ketentuan Allah, dan ketentuan Allah itu pasti baik, dan itu pilihan siapa? Allah yang milih, Mas. Kenapa buruk? Berarti buruk itu di mata siapa? Ini kan sering kita jelaskan ya. Buruk itu di mata siapa? Kenapa kita bilang buruk? Siapa yang bisa jawab? Kenapa, Mas? Kenapa? Cinta dunia. Barakallahu fiik. Ada lagi. Kenapa kok ini disebut buruk? Fadhal, ya, barakallahu fiik. Tidak sesuai dengan keinginan dia. Kenapa gak sesuai dengan keinginan dia? Karena dia cinta dengan dunia yang tadi itu, Mas jawab. Ya. Kita pengen duduk nyaman, tapi ternyata Anda disuruh-suruh ke sana. Pegel gak, Mas? Ya kan? Kesel gak? Kesel kan? Marah kan sama dia? Kenapa Anda marah sama dia? Hah? Karena Anda pengen PW, pengen duduk nyaman, 1 seruput 2 seruput kopi hangat, ada gorengan di sebelah, kan gitu kan? Enggak taunya suruh sono ngamuk dia. Gak sesuai dengan keinginan. Jadi, oh ini musibah, ini buruk. Disebut buruk karena gak sesuai dengan keinginan. Kok bisa gak sesuai? Ya karena jiwa Anda tergantung dengan itu, kecintaan dengan dunia tadi yang dijawab dua tanya. Di situ aja sebetulnya. Berarti maknanya apa? Kita lebih memilih apa? Ya, memilih hawa nafsunya. Sehingga kalau dikasih musibah, jengkel, ngeluh, ngedumel, gerundel, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan itu. Yang berarti apa? Dia kurang percaya sama ketentuan Allah sama takdir. Lah ini orang kayak gini menderita jemaah. Hidupnya kusut, ruwet. Tapi kalau seperti di hadis ini, hadis yang mulia ini, yang menimpa dia buruk, sesuatu yang tidak baik, di hati dia langsung dirubah. Oh enggak, ini enggak baik. Ini bukan buruk, tetapi ini apa? Baik. Ini bukan buruk, tapi ini kenapa kok baik? Karena yang menentukan dan yang memilih itu buat saya siapa? Hah? Yang milih, oh ini buat kamu, oh ini kamu. Siapa yang memilih ini buat kita? Siapa? Allah. Itu pilihan Allah buat kita. Pilihan Allah itu baik atau buruk? Baik, Pak. Disitulah orang seperti ini saat itu akan mengatakan apa? Alhamdulillah. Ini iman loh Pak, luar biasa loh. Maka saat itu Allah bilang apa dalam hadits qudsi? Ana inda dhanni abdi bi. Saya akan berjalan sesuai dengan prasangka. Nah, berarti si fulan yang beriman ini berprasangka apa sama Allah? Bukan prasangka lagi, sudah sampai pada tingkatan apa? Iman, yakin. Dhann itu juga bisa berarti iman, bukan sekedar prasangka. Maka hasilnya berarti apa? Hah? Hasilnya apa? Loh, ketika dia yakin bahwa yang menimpa dia ini bukanlah keburukan, ini adalah kebaikan, ini Allah yang memilih, berarti balasannya apa? Hah? Ya kebaikan. Nah, Anda punya keyakinan itu ya balasnya baik.
Maksudnya musibah itu akan berubah menjadi apa? Nah, itu pelajaran yang berikutnya. Jadi, ketika seseorang meyakini bahwa apa yang menimpa dia itu baik, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan keyakinannya. Itu pelajarannya berikutnya. Makanya di sini Allah membalas dia dengan apa? Balasan yang jauh lebih mulia. Apa itu? Kasih istana, rumah di surga, jemaah. Subhanallah ya. Inilah iman dengan takdir. Gimana mencapai ini, jemaah? Gimana caranya mencapai ini? Gimana caranya? Gimana caranya bisa sampai pada tingkatan ini? Gimana? Merenung semedi di Gunung Putri sana, di Gunung Sindur situ, jemaah. Ya, di candi apa begitu selama 40 hari 40 malam. Begitu kan? Ya, tidaklah. Duduk manis di rumah sibuk dengan pekerjaan, apa bisa sampai tingkatan itu? Enggak, malah kebalikannya. Terus gimana? Kenali Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Pelajari sifat-sifat Allah. Apa sumbernya mempelajarinya? Quran, sunnah, penjelasan para ulama salaf, sahabat, tabi'in. Ya, itu pelajari terus, maka disitulah yang namanya ketenangan hati. Ditimpa musibah apapun, bagi dia apa? Alhamdulillah. Apalagi dikasih kenikmatan. Bu, suaminya ngomong, saya mau kawin lagi ya. Alhamdulillah. Jawabannya apa? Giliran pertanyaan ini aja kenceng. Alhamdulillah jawabannya. Subhanallah ya. Berarti di surga itu, berarti pelajaran yang berikutnya apa? Berarti surga itu apa? Ada apa tidak? Ada. Buktinya apa? Ini Rasulullah SAW cerita. Ya kan? Berarti surga itu ada. Berarti di dalam surga itu ada banyak kenikmatan. Di antaranya apa? Ada istana, ada rumah, ada kemah, dan sebagainya. Jadi intinya pelajaran yang paling utama di sini apa? Kewajiban untuk bersabar, ridha atas ketentuan dan takdir yang Allah tetapkan pada dia. Baik, berikutnya, fadhal. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannata. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dia kasihi dari penduduk bumi ini, kemudian dia berharap kepada pahala kepadaku melainkan surga. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari memiliki makna yang sama dengan yang tadi. Bahwa ketika Allah menguji seseorang dengan wafat dari salah satu orang yang dia cintai, lalu dia mengharap pahala dari Allah atas musibah yang menimpanya, maka Allah balas dengan yang lebih baik, yaitu surga. Pelajarannya dari hadis ini,
bahwa setiap orang hidup itu pasti ada cinta dalam hatinya. Tidak ada orang hidup tanpa cinta. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan cinta itu inti dari sebuah kehidupan. Tetapi orang yang beriman, cinta dia itu terbagi menjadi beberapa. Intinya ada dua. Yang pertama, cinta yang berupa penghambaan. Cinta yang berupa penghambaan menjadikan dia tunduk, patuh dan taat. Menjadikan dia sami'na wa ata'na. Menjadikan dia menyerahkan semua urusannya sama dia saja. Maka cintanya dia ini hanya diberikan kepada siapa? Allah. Kemudian diberikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Kemudian yang lainnya, perkara apapun dia akan mencintainya, yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi perkara-perkara yang lainnya bersifat di dunia ini, dia akan mencintainya ketika itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadisnya. Kalau Allah dan Rasulnya membencinya, dia akan benci. Maka yang kedua ini tidak mungkin dia akan sampai tingkatan itu kalau dia tidak belajar. Begitu pula yang pertama tadi, tidak mungkin dia akan sampai tingkatan mencintai Allah pengagungan kalau dia tidak mengenal wahyunya. Yang berikutnya, bukan dua ya, lebih berarti ya. Yang ketiga adalah apa? Cinta yang bersifat manusiawi. Nah ini, cinta yang bersifat manusiawi. Apa itu? Kasih sayang. Nah inilah hidup, kehidupan. Dan cinta yang bersifat kasih sayang yang paling utama adalah cinta kepada siapa? Pasangannya. Cinta kepada pasangan Anda, cinta sama anak-anak Anda, itulah hidup. Hidup ini akan indah dengan itu, Mas. Jadi kalau Anda sama suamimu, sama istrimu nggak ada kecintaan dan tidak ada kasih sayang di sana, maka Anda akan hidup ibarat di sebuah comberan dan di kolong jembatan. Hidupmu akan menderita. Maka Anda akan mencari sosok lain yang bisa mengisi lorong-lorong cinta dan kasih sayang Anda itu. Jadilah Anda petualang cinta di pinggir jalan. Ya kan? Nanti di buku saya yang kedua akan muncul satu bab judulnya Cinta itu Indah, Pak. Ketika cinta menguat, kebahagiaan pun menetap gitu. Judul bukunya itu. Jadi ketika seseorang itu cinta sama pasangannya, suaminya, istrinya, maka disitulah keindahan. Tapi kalau enggak, berusaha, Mas. Ya. Tapi kasih sayang, cinta dengan istri, dengan suami, anak, ini cinta yang bersifat apa? Kasih sayang. Apa sih kasih sayang itu, Mas? Apa kasih sayang, Pak? Kasih, disayang, apa? Berarti disayang gitu ya. Berarti apa? Dikasih, berarti sayang. Berarti kalau nggak dikasih, nggak sayang. Ya, ya nggak. Emang ngerti itu ini belum kawin aja ngomong. Belum nikah dia, nggak ngerti, dia miskin. Oh sudah, oh alhamdulillah berarti. Kasih sayang itu apa? Hah?
Apa kasih sayang? Sering ngomong tapi gak ngerti. Apa kasih sayang? Siapa yang tahu? Hah? Angkat tangan. Ayo, siapa? Apa Pak? Saling memberi, mengasihi. Loh, yang ditanya mengasihi, Bapak jawab lagi. Apa Pak? Saling memberi, saling mengasihi. Saling memberi, ya, mengasihi apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Cinta apa kalau gitu? Ada mulai ada titik kebenaran yang beliau jawab. Saling memberi, ya. Maksudnya apa? Siapa yang jawab? Yang muda-muda jawab mana? Enggak, ini kan beliau sudah punya cucu selusin. Ayo, yang muda-muda jawab, tak kasih hadiah buku Aku Mencintaimu Karena Allah. Apa Mas? Pengorbanan tanpa pamrih, apa itu? Apa pengorbanan tanpa pamrih? Itu dua suku kata, apa maksudnya? Ya itu yang anak tanyain. Apa maksudnya? Ayo. Yang aplikatif aja. Apa? Saling memberikan kenyamanan. Seperti apa? Perhatian. Terus? Apa? Kebutuhan. Terus? Lu gak tahu? Kebutuhan itu apa berarti? Apa? Nah, barakallahu fiik. Jadi kasih sayang itu apa? Usaha seseorang untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat. Apa itu? Ya apa aja, yang penting itu halal. Dia akan berusaha apapun, gunung ku daki, lautan ku seberangi, yang penting saya bisa melakukan sesuatu yang bisa nyenengin dia. Dia dia nggak akan sewot, nggak akan marah sama saya, nggak kecewa sama saya akan lakukan itu. Bukan berarti dia menjadi suami yang takut sama bininya, enggak. Dia akan melakukan yang terbaik. Itulah namanya kasih sayang. Kasih sayang itu muncul dari siapa? Dari cinta. Cinta itu apa? Bingung lagi kamu. Cinta itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, cinta itu ikatan, Mas. Dulu ingat gak yang umur 50-an ini? Dulu kalau kita main sore-sore itu di pekarangan, main telepon-teleponan, masih ingat gak? Gimana caranya, Pak? Pakai apa? Pakai kalengan? Iya, mudah-mudah mana ngerti ente. Main apa? Pakai kaleng terus dihubungin pakai apa? Pakai tali kan? Yang ini ngumpet di pohon pisang, yang ini ngumpet di pohon pisang, yang satu saling ngomong kan? Dan itu namanya cinta. Tapi ini kan bersifat fisik, terlihat. Cinta itu adalah hati. Ada ikatan tali penghubung antara si suami dengan si istrinya ini. Ikatan yang menghubung inilah cinta. Faham? Apa bentuk talinya? Nah, panjanglah cerita, itu pengajian sendiri itu. Itu pengajian sendiri itu. Bisa rupa, bisa harta, bisa macam-macam. Tapi kalau cintanya karena ketaatan kepada Allah, ya selesai. Kelar, itu luar biasa. Ya kan? Nah, cinta ini ketika muncul, maka akan lahirlah namanya apa? Usaha untuk memberikan yang terbaik. Di situ hidupnya akan indah.
Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang tadi itu. Jadi indah, Mas. Tapi kalau kebablasan, jadi apa? Innama amwalukum wa auladukum, jadi fitnah kamu. Kalau kebablasan kamu. Jadi di sini cinta kepada keluarga itu memang indah. Tetapi itu akan syarat dengan ujian. Apa ujiannya? Ketika salah satu dari orang yang dia cintai dan dikasihi selama ini, nyambung sekarang cinta dengan kasih itu, ya kan? Nah, orang yang dia cintai, yang dia lakukan berbagai macam dengan kasih sayangnya dia, tiba-tiba orang ini wafat. Gimana, Mas? Hah? Dia stres luar biasa dia. Tapi kalau dia orang beriman, tidak. Karena iman. Kok bisa? Ya, karena yang dia cintai sebetulnya yang menguasai hatinya itu bukan istrinya dan bukan suaminya dan bukan anaknya. Cinta dia dengan istri dan anaknya itu cinta sebatas kasih sayang duniawi untuk berbuat baik. Tapi kecintaan dia yang patuh itu hanya sama kali ini Allah yang menentukan bahwa dia wafat, maka yang menang kecintaan dia siapa? Kecintaan siapa yang menang? Kecintaan dia kepada Allah. Di situ dia akan mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini. Ya Allah, kasih pengganti yang lebih baik dari ini semuanya. Ya, sudah. Dia serahkan semua urusannya kepada zat yang paling dia cintai. Maka balasannya, siapa yang membalas? Zat yang dicintai tadi, yaitu siapa? Wah, dia cinta sama saya nih hamba. Berarti Allah akan membalas apa? Lebihlah, ya, yaitu surga. Faham jemaah? Surga. Tapi kalau kebalik, kecintaan dia kepada istrinya, anaknya, keluarganya jauh lebih dominan dan itu yang menguasai lorong-lorong hatinya dia, ketika itu meninggal, wassalam. Ibu, kenapa ibu nggak sholat? Ya Ustaz, saya nggak sholat sudah lama, udah sekian tahun, sekian puluh tahun saya sudah nggak sholat. Kenapa? Saya bilang, ini kisah nyata. Kisah nyata. Kenapa ibu? Dan dia salah satu perempuan tokoh nasional yang dikenal di Indonesia lah. Kenapa ibu? Ya, dulu saya punya anak Ustadz, masih kecil sekian tahun yang lalu, masih kecil. Tapi meninggal. Lagi lucu Ustadz, masa depannya panjang. Nah itu kan bahasa dia kan, wafat diambil sama Allah. Saya rajin sholat loh Ustadz. Allah tidak adil. Sejak saat itu saya mengatakan, buat apa kalau gitu saya sholat kalau Allah nggak baik sama saya. Jadi kecintaan dia kepada keluarganya itu yang dominan, menutupi mata hatinya, menutupi matanya, menutupi telinganya. Akhirnya apa? Semua yang ada di alam harus mengikuti selera dan keinginan dia. Jadilah restoran. Anda beli, Anda harus dilayani. Enggak cocok dengan permintaan Anda, komplain, marah Anda. Kenapa? Saya mau makan, saya bayar. Anda harus menyediakan seperti yang anak saya mau. Ya tidak? Enggak cocok, ngamuk kamu. Dia berpikir itu. Sudah, Allah disalahkan. Kenapa harus ngikut mau saya? Akhirnya kebaikan-kebahagiaan yang dia lakukan itu dianggap sebagai pembayaran atas ini. Kan saya sudah sholat. Lo gue udah bayar. Seolah-olah kan kayak gitu. Saya sudah bayar kamu loh.
Kenapa kamu nggak membeli saya? Nuntut. Ini orang sakit jiwa. Kok bisa sakit jiwa? Ya karena kecintaan dia hanya sama itu saja, sehingga ditutup mata dan telinganya dia. Ketika itu hilang, stres dia, menderita dia, Mas. Paham? Makanya muncullah hadis ini. Allah berfirman, jika aku mencabut orang yang dia cintai, lalu dia bersabar, malah minta pahala sama saya kasih surga dia. Arti cinta dia sebetulnya yang mengarah kepada ketundukan, kepatuhan, berserah diri, menyerahkan baik dan buruk semuanya hanya diberikan kepada siapa? Allah. Loh, sama anak istrinya ya sebatas kasih sayang dunia. Adapun baik dan buruk Allah yang menentukan semua. Ini iman loh ini, Mas. Ya, ini tauhid. Ini iman. Makanya balasannya apa? Surga. Ini iman. Dan iman itu apa? Belajar ilmu, Quran, pahami Quran, pahami sunnah. Ya. Inilah kenikmatan. Tapi kita dengarkan adzan. Ya, bagaimana mengkombinasikan antara semua dari Allah dengan usaha? Tadi kita jelaskan dengan menggunakan kata diksi pilihan, ya kan? Ini pilihan Allah. Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Berarti apa yang Allah tentukan, berarti itulah yang dipilih sama Allah. Apakah artinya manusia tidak punya usaha? Salah. Manusia harus berusaha. Ya kan? Manusia harus berusaha. Makanya manusia punya kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Manusia punya kewajiban untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, punya kewajiban meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, punya kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama. Itu kewajiban dia. Dan itulah usaha yang harus dia tempuh untuk mendapatkan predikat hamba Allah yang mulia. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman ketika mereka berinteraksi di kehidupan manusia, mereka berinteraksi dengan penuh hauna, dengan penuh kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang enggak paham ngajak bicara atau berpandangan buruk terhadap apapun, maka dia akan balas dengan kebaikan. Perhatikan dia dituntut dengan apa? Berbuat baik. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Dan seterusnya. Manusia itu ngeluh, ditimpa buruk ngeluh, dikasih kebaikan bakhil. Kecuali yang apa? Salat. Berarti kan usaha kan? Berarti usahalah untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Jangan berusaha dengan mengikuti bisikan syaitan. Usaha. Ya. Tetapi kalau kita berusaha, usaha itu ada dua. Ada usaha yang memang itu bersifat wajib, harus. Apa itu? Yaitu apa yang Allah wajibkan kepada kita dan apa yang Allah larang. Itu harus, sudah nggak bisa ditolak. Dan harus kita melakukannya dengan suka. Tau'an au karha. Anda senang, Anda nggak senang, harus Anda lakukan. Yang kedua, usaha yang berkaitan dengan duniawi.
maslahat duniawi. Kita usaha dengan perkara-perkara duniawi. Ternyata kalau bahasa Inggrisnya delalai, Pak. Ya, ternyata yang Allah tentukan kepada diri Anda itu berbeda dengan apa yang Anda harapkan, Anda usahakan dari perkara-perkara kauni itu, dunia itu. Ya kan? Terus gimana dong? Maka apa yang Allah tentukan yang berkaitan dengan perkara dunia itu yang terbaik buat Anda. Terus besok, ya nggak tahu, usaha lagi dan doa supaya besok lebih baik lagi. Tapi kalau perkara yang sudah paten, yang diwajibkan, dilarang, diperintahkan, dilarang, haram, halal, wajib, sunnah, sebagainya, maka harus kita kerjakan. Gak boleh Anda mengatakan, emang sih harus sholat, tapi kayaknya aku ditakdirkan gak sholat. Oh, tak pentung kepalamu mas nanti mas. Iya kan? Ini kalau bahasa orang Surabayanya begitu mas. Ya kan? Kalau bahasa Betawinya palelo gitu nanti mas. Enak aja, ini wajib, tidak ada ceritanya begitu. Ya. Perkara duniawi Anda usaha, oh ternyata begini, dagang semua mati, oh ternyata kurang laku. Ya berarti Allah hari ini kehendaknya begitu. Besok ya usaha lagi mas, usaha lagi. Kata seorang pengusaha, Ustadz, kalau orang dagang itu cengeng, dia nggak akan bisa usaha. Maksudnya apa Pak? Dia dagang nih, usaha A, B, C. Bangkrut ini, cengeng, nggak mau usaha lagi, nggak bakal bisa dia usaha. Orang pedagang itu nggak boleh cengeng. Dia usaha nih dagang A, gagal, bangkrut, usaha lagi besok. Nah, itu loh ikhtiar Pak. Usaha lagi kamu besok. Besok terus hari itu gagal lagi, usaha lagi kamu besok. Ambil pelajaran dari yang tadi, usaha lagi sambil berdoa minta sama Allah. Ini orang hidup ini Ustaz. Oh. Saya punya resto banyak Ustaz. Ustaz kira semua restoran saya ini laku? Kagak Ustaz. Yang rame 1-2, yang banyak bangkrut semua itu. Loh, kalau saya berhenti, saya nggak jadi pengusaha dong. Saya harus berubah lagi. Oh mungkin yang kemarin kurang ininya, oh harus saya ganti. Begitulah namanya usaha. Tapi yang menentukan siapa? Tapi kita tidak boleh cengeng dan tidak boleh baper. Faham? Baik, silahkan. Nah, ada lebih dulu dari ente tadi. Siapa tadi yang angkat tangan? Tadi banyak yang angkat tangan. Enggak ada. Ya udah, fadhal. Allah menghendaki kebaikan dan kebaikan yang paling baik itu adalah surga. Terus taunya dari mana? Saya bingung pertanyaan ini mas. Jujur saya bingung maksudnya apa. Kan tadi sudah saya jelaskan. Ada dua sisi. Sisi perintah Allah. Allah memerintahkan ini, Rasulullah memerintahkan ini, Rasulullah melarang ini, memerintahkan ini, melarang ini. Ini kebaikan tidak? Kenapa Allah menyuruh kita dan melarang ini? Baik kan? Baik. Kebaikannya apa bentuknya? Biar masuk surga. Kenapa disuruh ini, suruh ini, dilarang ini, biar masuk surga. Itu kebaikan. Sekarang kalau perkara-perkara duniawi, pengen sehat, ternyata sakit-sakitan. Pengen rezekinya lancar, anyang-anyangan. Tahu anyang-anyangan mas? Ya kan? Nggak tahu ya rezekinya anyang-anyangan mas.
Loh, yang menentukan anyang-anyangan sama lancar itu siapa? Allah. Yang menganggap ini anyang-anyangan siapa? Anda. Padahal itu lancar, Mas. Versi kamu aja anyang-anyangan, Mas. Ya kan? Akhirnya menurut dia apa? Buruk ini. Wah, Nah, jadi perkara-perkara yang bersifat kauni, Allah tentukan baik, sudah. Itu yang mindset ini yang harus kita bangun, bahwa apapun yang Allah tentukan sama saya, baik perkara syar'i maupun perkara duniawi, semuanya pasti apa? Baik. Dan kebaikan itu pasti akan mengarah kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu jawabannya. Ada lagi? Tadi banyak. Tadi sebelah sana ada yang angkat tangan. Enggak jadi. Silakan. Cinta dan kasih sayang itu dari Allah. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul SAW, ya iya Allah yang ngaruniakan. Tapi apakah Allah akan mengaruniakan kepada orang yang duduk manis, delenggem, terus tiba-tiba jatuh cinta lewat ubun-ubun di batukmu, Mas, kata orang Surabaya, Mas, di jidat ente begitu, nyongol di jidatmu itu, tiba-tiba ada bangun tidur menjadi orang yang paling cinta sama Allah. Dapat ilmu kasaf, gendeng ini, Mas, bukan kasaf, Mas. Mohon maaf saya pakai dialek Jawa Timuran ya, karena lebih enak didengar. Menurut orang mungkin kasar gitu ya, tapi bagi orang Surabaya biasa aja itu. Ya kan? Ya kan? Ya Allah yang ngaruniain. Cinta yang berupa apa? Iman. Cinta itu iman. Caranya gimana untuk dapat itu? Duduk manis, ya, berdiam diri selama sekian tahun di padepokan? Enggak, Mas. Belajar ilmu, belajar Quran, belajar hadisnya dengan metodologi yang jelas. Siratal ladzina an'amta alaihim, itulah metodenya. Di situ akan dikaruniai apa? Ilmu, dan ilmu itu akan melahirkan apa? Cinta dan takut. Cinta takut. Bedanya tukang listrik yang kuliah sama tukang listrik yang enggak kuliah apa, Mas? Tukang las yang belajar sama tukang las yang enggak belajar, apa bedanya yuk? Dokter yang kuliah tahunan sama apa? Training bekam, apa bedanya yuk? Apa bedanya? Ngawur, Mas. Yang ini perhitungan, yang ini ngawur, Mas. Ngelas, nggak pakai apa-apaan, nggak pakai pengaman, Mas. Serot, nggak apa-apa, Mas. Sudah bertahun-tahun sehat mata saya. Yang belajar teknik permesinan, pakai apa? Penutup lengkap. Ya tidak. Itu bedanya orang yang berilmu. Orang berilmu lahir apa? Cinta dan takut. Belajar, Mas. Tapi kalau dengan sesama manusia, cinta itu muncul dari mana? Oh, ini bahasan panjang. Dalam konteks apa? Oh, Anda mau menikah. Loh, mesti ada konektivitasnya. Yang membuat Anda connect sama tuh cewek apa? Cantik. Cantik, Ustaz. Dilihat oleh bapakmu yang lebih senior. Kata bapakmu, cantik dari mana, bego? Kata bapakmu. Kan gitu kan? Iya. Bapakmu mele, itu loh cantik. Anaknya mana? Tua begitu cantik, emang dasar selera tua bapak. Bapakmu selera janda-janda, umpamanya, kan gitu kan?
Kalau cinta manusia itu yang dilihat. Makanya Al-Quran bilang apa? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tundukkan pandanganmu, kamu akan jaga kemaluanmu. Kenapa? Dari mata turun ke kemaluan hati. Kan gitu kan? Ya iya mas. Anda ngelihat, wih, wahyu mas, cantik. Namanya apa ini? Kan hawa nafsu, kan kemaluan kan. Itulah dunia mas. Ya kan? Makanya orang yang mau menikah disuruh memandang bukan dengan pandangan cantik saja, jangan. Cantik itu hanya pertama ngelihat, waduh mas, cantik pol, sudah nggak ada lagi yang lebih. Nikahlah Anda sama dia. Sebulan pertama, wah masih ranum mas bunganya, masih mekar indah. Kedua masih, ketiga masih. Setahun ada limited edition di luar mas. Banyak loh yang limited edition di luar. Ditambah sono senyum, ini mulai cerewet, nggak karuan mulutnya. Bener nggak? Rusaklah, terjadilah yang namanya dunia perselingkuhan. Kok bisa? Ya mindset kamu yang rusak waktu nikah. Terus yang kedua apa? Servis dan pelayanannya yang payah. Sehingga yang di luar selalu the best daripada yang di rumah. Itulah rusak akhirnya, sudah berantakan. Jadi kalau sesama manusia cintanya itu karena Allah, jangan karena dunia. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Makanya bukunya saya judulin Aku Cinta Karena Allah. Sehingga istri Anda akan selalu indah. Dan tidak ada yang bisa menggantikan istriku, tidak ada. Kata Rasulullah SAW apa? Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan perempuan yang lain, tidak pernah. Khadijah menjadi yang paling mulia sampai sekarang. Salah saya ngomong, kata Aisyah. Lihat salah. Karena cintanya apa? Karena Allah. Begitulah mas. Jadi kalau memandang cinta karena cantik, ya angel mas. Ya kan? Pasiennya Pak dokter setiap hari ayu-ayu mas. Gak jadi dokter nanti buyar saya. Kan gitu kan? Gak jadi ustadz saya mas, pengajian ibu-ibu Apalagi ibu-ibunya ibu-ibu Jaksel. Waduh mas, manicure pedicure-nya tok separuh gajimu saulan mas. Iya kan? Jadi buat obat kukunya tok itu separuh UMR kamu mas. Bedaknya dia UMR kamu itu. Terus kita ngisi di depan ibu-ibu kayak gitu mas. Gimana yuk? Iya kan? Loh, kalau memandang cinta, wah rusak semua ustadz ya mas. Rusak ustadznya. Paham pak? Iya begitulah. Barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Memang menyenangkan kalau bicara masalah cinta itu mas. Ibnu Qayyim punya kitab namanya Raudhatul Muhibbin, taman bagi para pecinta. Ada 700-800 halaman tebal mas. Masya Allah ya. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.